Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ngerasa suasananya baru ya, karena biasanya kita ibadah di bawah. Saat ini kita beribadah di atas. Mungkin dengan segala kurang nyamanan kita harus naik tangga. Tapi saya percaya bahwa hati kita siap untuk menerima hadirat Tuhan. Pikiran kita juga siap untuk menerima firman Tuhan, amin. Saya juga mau mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan segala hormat dan mohon, pada saat menaiki dan juga menuruni tangga harap berhati-hati ya. Saya mohon juga untuk mendahulukan yang turun dulu, baru gantian dengan yang naik. Untuk yang para lansia dimohon tetap hati-hati, berpegangan. Dan saya percaya kita semua satu hati pada pagi hari ini untuk datang ke hadiratnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita naikkan ucapan syukur kita, sebab Dia Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
mari bersama-sama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
mata tertutup, mungkin langkah terasa berat, tapi kami tetap percaya Engkau Tuhanku yang hebat, Yesus. Oh rabaya 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 rabaya, siarabatakana rabaya rabaya rabaya, siarana rabaya rabaya rabaya. Kau yang bertata di tempat ini, Yesus aja yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. Setiap hari kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu, karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu segala yang sedang kami alami. Biar di pagi hari ini Tuhan, kami mau melupakan sejenak. Kami mau fokus untuk menyembah nama-Mu. Kami mau fokus untuk memuji nama-Mu. Dan kami juga mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang menjadi kekuatan dan pengingat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang terus bertatah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu sebelum duduk mungkin bisa katakan shalom. Penuh dengan sukacita. Amin. Kalau penuh dengan sukacita, sapa kiri kanan ya, katakan selamat pagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu siap untuk menuai, amin. Kalau siap menuai berarti artinya siap untuk, nah betul sekali. Sekali lagi ya, Bapak Ibu siap untuk menuai, amin. Amin. Kalau siap menuai artinya siap untuk menabur. Sama-sama kita menabur dan untuk menuai untuk gereja ini, amin. Amin. Kita tepuk tangan bersama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan
Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita. Saya undang umat kita bagi berdiri bersama-sama, katakan yang menabur pasti akan menuai. Mana sorak-sorainya? Haleluya. Yang berjalan sambil menangis pasti pulang membawa berkas. Yang menabur, tepuk tangan bersama-sama. Yang menabur dan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Sekali lagi, yang siap untuk menabur, come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Lebih lagi umat Tuhan katakan yang menabur pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Dengan iman kita pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya sama-sama kita katakan haleluya. Saya mau nanya, siapa nama di atas dari segala nama? Siapa namanya? Iya, ketahuan belum pada sarapan ya. Sebut nama Tuhan aja ada yang Yesus. Yang belakang, sampai gak kedengeran nih. Sekali lagi ya, nama di atas dari segala nama. Siapa namanya? Yesus. Wah, baru setengah. Yang pojok sebelah kiri, itu yang baju putih belum tuh ya. Sekali lagi ya, nama di atas dari segala nama. Siapa namanya? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada kuasa di dalam namanya. Come on. Mari umat Tuhan, kita katakan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng Perlindunganku, Dialah yang perkasa, Dialah yang kuasa, Dia Bapa yang kekal. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama. Engkau yang di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dengan iman, namanya Tuhanku,
tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Dia Allah yang perkasa, nama yang memberi kita kemenangan. Siapa namanya? Bersama-sama kita katakan nama. Nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah. Dengan imanmu kita katakan bersama-sama. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala nama di atas. Nama yang telah membebaskan. Sekali lagi, GBI Katarizo suaranya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang Engkau yang termulia di surga selamanya. Engkau yang di dalam segala hal ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita sorakan haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berikutnya mungkin sebuah lagu yang cukup baru kita dengar. Tapi lagu ini sudah cukup memberkati saya di beberapa waktu belakangan ini. Saya percaya mungkin saya juga nggak tahu apa kesulitan Bapak Ibu Saudara. Saya juga nggak tahu apapun kerinduan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa pada saat Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dia pun juga nggak tahu dengan tongkatnya dia bisa membelah laut. Begitu juga dengan Daud, dengan umur yang masih sangat kecil, dia pun juga nggak tahu ternyata dengan batu dia bisa mengalahkan Goliat. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita juga nggak tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Kita juga nggak tahu apakah kita bisa melewati tantangan ini. Tapi saya percaya, saya tahu, dan Musa tahu, Daud tahu, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang bisa membelah laut, Tuhan yang bisa mengalahkan Goliat. Dan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Sebab dialah Tuhan, pembuat mukjizat yang tidak pernah terlambat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu
berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi di dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mukjizat sejati. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi, yang membelah laut, yang terduga badai. Amin. Yes, karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mukjizat, yang membelah laut. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Sungguh Engkaulah pribadi, pembuat mujizat sejati dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan kami percaya prinsip ketidakmustahilan-Mu ini Tuhan berlaku dalam hidup kami. Bagi kami orang-orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu saat pagi hari ini. Ketika kami datang beribadah kepadamu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Dan mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi saat pagi hari ini untuk belajar akan firman-Mu. Apa yang Tuhan mau pesankan, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi dan jamah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu, sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang matang dalam hidup kami. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, sehingga setiap perkataan, pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Amin. Oke, kalau sudah silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku, mohon maaf ketidaknyamanannya di tengah-tengah pembangunan
tetapi saya percaya tidak mengurangi antusias kita, kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini saudaraku, saya mempersiapkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya tangkap rema Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Saya beri tema perangkap kesuksesan, ya. Saudaraku, Tuhan berikan kepada kita kemampuan. Tuhan percayakan kita banyak pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang produktif. Tapi di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah pencapaian, di tengah-tengah kesuksesan kita, seringkali ada begitu banyak perangkap, ada begitu banyak jebakan yang tidak sedikit saudaraku membuat begitu banyak orang percaya yang akhirnya jatuh dan binasa. Oleh karena itu hari ini saudaraku, kita mau belajar dari kitab Kejadian pasal 11 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Biasanya perikop ini Menara Babel seringkali dipakai berbicara tentang keunitian, ya, tentang kesatuan hati. Tetapi hari ini kita coba mau gali dan kita coba mau dalami dalam sudut pandang yang lain, saudaraku. Kejadian pasal 11 dengan perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Langsung ayat 9 saudaraku. Itulah sebabnya dari ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan. Dari situlah ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, saudaraku, saya waktu mempelajari dan memperhatikan kitab Kejadian pasal 11 ini menarik sekali saudaraku. Di tengah-tengah peradaban manusia awal, ya, manusia di awal-awal dunia diciptakan. Tetapi dengan sebuah kemajuan teknologi, dengan sebuah peradaban, dengan sebuah hal-hal yang begitu besar dan luar biasa. Sampai mereka mampu membangun sebuah kota yang maha besar. Ya, yang seringkali kita kenal dengan sebutan Menara Babel. Saudaraku, Kejadian pasal 11 ini rupanya adalah kejadian yang sambungan dari Kejadian pasal 10, boleh lanjut multimedia. Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai 12 ya. Saudaraku, diceritakan bahwa keturunan dari Ham ada yang bernama Nimrod. Ya, kalau kita orang-orang Kristen nama ini tidak familiar. Tetapi buat orang-orang Kedar, saudaraku, nama ini menjadi sebuah nama yang mereka kenal. Kenapa? Karena nama Nimrod inilah, saudaraku, adalah orang yang pertama kali menjadi raja di seluruh dunia ini. Jadi orang yang pertama kali berkuasa atas orang lain yang bernama Nimrod. Nimrod berhasil membangun kota-kota di tanah Sinear. Kita bisa bayangkan saudaraku, sampai hari ini saja di daerah-daerah pedalaman, sampai hari ini saudaraku, di berbagai daerah-daerah pedalaman, di Afrika bahkan di Indonesia sendiri, di Papua bagian dalam saudaraku, masih banyak orang-orang yang tidak berpakaian, masih banyak orang-orang yang tinggal di atas pohon dengan gaya-gaya yang begitu keterbelakangan, gitu ya, dan segala macam cara-cara mereka penuh dengan keterbelakangan. Tetapi bayangkan saudaraku, bayangkan di zaman manusia-manusia awal mereka sudah mampu
membangun peradaban kota-kota yang besar. Bahkan dalam keberhasilan mereka membangun kota-kota di tanah siniar ini, saudaraku, muncullah sebuah ide yang tadi kita baca pada ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bayangkan saudaraku, mereka punya sebuah ide untuk membangun sebuah kota yang puncaknya sampai ke langit. Dan mereka mau cari nama. Saya mau katakan saudaraku, keberhasilan seringkali membawa manusia terjebak ke dalam sebuah perangkapan yang membawa mereka kepada kebinasaan. Ya, keberhasilan itu dilanjutkan oleh mereka dengan membangun sebuah kota yang menaranya mau sampai ke langit, yang kita kenal dengan sebutan Menara Babel. Dan saya mau katakan saudaraku, bukankah ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Dalam hidup kita seringkali kita berusaha, kita berjuang mencapai kepada pencapaian-pencapaian tertentu. Kita menjadi orang-orang yang besar, kita menjadi orang-orang yang berhasil, kita menjadi orang-orang yang sukses di berbagai bidang yang kita tekuni. Dan kita boleh mencapai kepada sebuah keberadaan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar, saudaraku. Sekali lagi, hari ini kita mau belajar di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah keberhasilan. Rupanya ada jebakan, ada perangkap yang seringkali menghancurkan hidup orang percaya. Oleh karena itu hari ini melalui ayat 4 ini, yuk kita baca sama-sama. Sekali lagi ya, 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Melalui ayat 4 ini saudaraku kita akan belajar, saya menemukan sedikitnya ada 2 jebakan, ada 2 perangkap yang membuat manusia di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah keberhasilannya bisa jatuh di dalam kegagalan dan kita jatuh di dalam perangkap-perangkap ketidakkehendakan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku, boleh lanjut multimedia. Yang pertama saudaraku, apa perangkapnya ketika kita sukses, ketika kita berhasil? Yang pertama saya beri dengan pernyataan independen. Apa maksudnya? Tidak merasa perlu Tuhan. Saudaraku, kesuksesan seringkali membuat manusia cenderung merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa, merasa dapat. Sehingga tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Dampaknya sekarang banyak sekali orang yang tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Bahkan mungkin mereka bisa menjadikan firman Tuhan itu sebagai bahan olok-olokan dan bercandaan. Bayangkan saudaraku, saat itu firman Tuhan bilang mereka membuat menaranya mau sampai ke langit. Dari zaman dulu orang tahu langit itu identik dengan surga. Ya, makanya orang bilang itu surga tingkat 2, surga tingkat 3 ya di zamannya orang-orang Yunani. Karena mereka tahu surga itu ada di langit, surga itu ada di atas. Dan orang tahu bahwa surga itu tahtanya Allah. Tetapi mereka ingin menyamai diri mereka menjadi seperti Allah. Mereka merasa bahwa mereka setara dengan Allah. Mereka merasa mereka tidak perlu lagi Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka hebat, mereka kuat. Dan mereka anggap firman Tuhan itu sebuah olok-olokan dalam hidup mereka. Kemarin saudaraku di dalam doa malam saya sudah ungkapkan di tengah-tengah pemberitaan Yeremia. Yeremia dipanggil Tuhan sejak dari masa mudanya, dari masa remajanya. Ya, rekan-rekan kita dari GBI Gatot Subroto saudaraku mengidentikan generasi Yeremia itu sebagai generasi orang-orang muda, ya. Kenapa? Karena sejak dari masa muda Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyatakan berita tentang Tuhan.
Tetapi Yeremia berteriak-teriak saudaraku. Menyampaikan berita itu kepada orang-orang Yehuda. Enggak ada yang mau dengar. Sampai masa tuanya saudaraku. Tidak ada yang mau dengar. Bahkan mengejek Yeremia seperti orang gila. Saudaraku, ada begitu banyak orang hari-hari ini menganggap dirinya hebat. Merasa dirinya kuat. Merasa dirinya mampu. Tidak perlu akan Tuhan. Kemarin saudaraku kesaksian yang saya dapat informasi saudaraku. Ya pemberitaan tentang Los Angeles yang diguyur pakai api dari langit saudaraku. Ya, kalau saudara baca di dalam Alkitab saudaraku dengar baik-baik. Itu nggak bisa saudaraku. Saudara mau bilang seperti apapun kalau secara teologis saudaraku. Itu jelas, itu penghukuman dari Tuhan. Dari zaman dulu yang namanya bumi diguyur pakai api. Ya, itu hujan api. Itu dari zaman perjanjian lama. Itu sudah pasti penghukuman dari Tuhan. Sebelumnya diceritakan saudaraku beberapa hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia-karunia kenabian. Mereka sudah menyampaikan tentang penghukuman Tuhan ini. Di kota Los Angeles mereka berteriak-teriak di pinggir jalan supaya banyak orang mau bertobat. Karena kota itu penuh dengan dosa, LGBT, kasus-kasus keadaan dunia yang sudah penuh dengan kebobrokan seperti Sodom dan Gomora. Tetapi tidak ada yang mau dengar. Dianggapnya itu bahan-bahan olok-olokan, bercandaan. Bukankah itu yang juga hari-hari ini terjadi di tengah-tengah kita? Ada begitu banyak orang waktu dengar firman Tuhan, waktu dengar teguran Tuhan, waktu dengar pernyataan firman yang disampaikan hamba Tuhan, menganggap acu tak acu, bahkan mungkin bisa dianggap itu bahan bercandaan, bahan olok-olokan. Tapi hari ini saudaraku dengar baik-baik, hati-hati ya, bahwa Tuhan mau ingatkan di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah keberhasilan, jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Karena itu adalah bagian dari perangkap yang akan membinasakan kita. Ketika kita tidak merasa lagi perlu akan Tuhan. Oke, next lanjut saudaraku. Mengapa hal itu bisa terjadi saudaraku? Jika tujuan hidup manusia hanya diarahkan kepada hal-hal duniawi, maka manusia akan kehilangan rasa perlu dengan Tuhan. Sekali lagi ya, ketika kita mengarahkan hati kita, tujuan hidup kita, obsesi kita hanya kepada urusan duit, kekayaan, harta benda, jabatan. Hanya urusan dunia yang kita kejar. Hati-hati saudaraku. Sampai satu titik kita akan merasa kita tidak lagi perlu akan Tuhan. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Yohanes mengingatkan, janganlah engkau mencintai dunia ini dengan segala isinya. Sebab jika engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Ketika hati kita mencintai dunia ini, ketika obsesi hidup kita, ketika tujuan hidup kita hanya sasarannya kepada dunia ini, cinta akan Tuhan tidak ada pada diri kita lagi. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Hati-hati. Ketika obsesi hidup kita, tujuan hidup kita hanya kejar dunia. Tanpa kita sadari saudaraku, kita merasa tidak lagi perlu Tuhan. Kenapa? Karena semua, everything is duit. Foolish. Ya, semua terselesaikan dengan duit. Hati-hati. Waktu pada saat itu kita menganggap kita tidak lagi perlu akan Tuhan. Ya, hanya rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudaraku, yang bisa menjadi sebuah kekuatan buat kita untuk kita mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Maka dia akan dipuaskan. Ini ngomong-ngomong sekolah minggunya lulus kan? Ini ucapan 8 bahagia, khotbah di bukit adik-adik.
Sekali lagi saudaraku, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang akan menerima kepuasan bersama dengan Tuhan. Tetapi justru saudaraku, ada begitu banyak hari-hari ini orang yang punya rasa lapar dan haus kepada Tuhan hanya pada saat mereka untuk memuaskan kebutuhan hidup mereka. Kalau keadaannya lagi urgent, keadaannya lagi mendesak, keadaannya genting, baru cari Tuhan. Sudah dalam keadaan sekarat, hampir mati, dokter udah vonis, sudahlah bawa pulang saja, kasih makan yang enak. Udah gak ada harapan. Baru tuh inget Tuhan, cari Tuhan. Tapi kalau lagi hari-hari lagi kuat, lagi hebat, lagi diberkati, kaya raya, jaya, apakah punya rasa lapar dan haus akan Tuhan? Belum tentu. Saya mau katakan hari ini sekali lagi saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kita, ya. Jangan hanya sekedar pada saat kita cari Tuhan hanya untuk pemuasan kebutuhan, namun sebuah kebergantungan kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan orang yang terbesar di dalam kerajaan sorga menjadi seperti anak kecil. Ya, bukannya selesai daripada ibadah ini nanti guru sekolah minggu kasih lollipop satu-satu. Begitu keluar cupa-cup. Bukan saudaraku ya, bukan menjadi seperti anak kecil seperti itu. Maksudnya kebergantungan hidup kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan tentang diri kita, tapi semua kita mengandalkannya kekuatan Tuhan. Ya. Saya pernah ceritakan waktu saya lagi main kelereng saudaraku, waktu kecil lagi SD saudara sama teman-teman. Tiba-tiba ada orang berbadan tegap, 3 orang lewat saudaraku. Tiba-tiba kelereng kami diambil. Dengan polosnya saya nanya, om kenapa diambil gitu kan. Tiba-tiba orang itu berbalik saudaraku, cabut dari pinggangnya sebuah pisau, mau tusuk saya gitu ya. Ya nakut-nakutin maksudnya gitu ya. Itu respon yang pertama saudaraku, begitu lihat itu orang bawa pisau mau tusuk saudaraku, langsung lari saudaraku sambil teriaknya, mama tolong. Yang diingat pertama siapa? Orang tuanya. Tuhan mau kita bergantung senantiasa bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan. Amin. Sekalipun kau hebat, sekalipun kau jaya, hari ini kaya raya dalam segala keberhasilan dalam bidang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya, saya tadi lupa ketinggalan saudaraku. Nimrod berhasil di dalam kitab Kejadian pasal 9 pasal 10-nya saudaraku, dikatakan dengan pertolongan Tuhan. Jadi ini yang harus kita sadari saudaraku. Bahwa kita berhasil, kita sukses, kita jaya itu karena Tuhan. Amin. Manusia yang tidak merasa membutuhkan Tuhan sebenarnya sedang terjerat kepada hawa nafsu dan keinginannya. Sebenarnya waktu kita merasa tidak perlu Tuhan, kita punya obsesi mengejar hanya dunia ini saudaraku, dengar baik-baik. Sebenarnya kita sedang terikat dengan hawa nafsu kita, dengan kedagingan kita. Firman Tuhan bilang, kalau ketika engkau jatuh dalam pencobaan, jangan kau bilang pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dia diikat dan dipikat oleh keinginannya. Dan kalau itu sudah menghasilkan buah, buahnya adalah dosa. Dan pada akhirnya dosa itu akan melahirkan maut, akan melahirkan kebinasaan. Saya mau katakan saudaraku, orang-orang yang hanya mengejar dunia dengan segala hawa nafsunya akan berujung kepada kebinasaan. Oleh karena itu hari ini saudaraku, ingat baik-baik. Dalam segala kesuksesan, keberhasilan, dalam segala pencapaian yang kita peroleh, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita tidak perlu Tuhan. Karena segala apa yang kita peroleh, yang kita capai, itu semua karena pertolongan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua, next lanjut. Yang kedua saudaraku, bukan saja
kita merasa tidak perlu Tuhan, independen. Tetapi yang kedua firman Tuhan bilang jebakan, perangkap di tengah-tengah kesuksesan adalah kesombongan. Ya. Ayat ini dengan tegas menyatakan marilah kita cari nama. Orang selalu cari reputasi, nama baik, nama besar, pencapaian-pencapaian supaya dikenang, dikenal, orang bisa tahu siapa kita. Ada begitu banyak orang yang hanya hidupnya mencari pencapaian-pencapaian. Saya mau katakan saudaraku, ternyata hal ini sudah dikejar oleh banyak orang sejak dahulu. Hati-hati dengan perangkap kesombongan. Berulang kali saya ingatkan saudaraku, dosa yang tidak sadar kita lakukan, tapi kita sedang melakukannya adalah kesombongan. Kecuali pebasket sombong yang sadar dirinya sombong. Yang lain orang sombong, nggak ada yang sadar kalau dirinya sombong. Bahkan ada orang yang sombong, ya, tetapi bicaranya seperti orang yang rendah hati. Padahal dia sedang membicarakan sesuatu, kata orang berdiri di atas gunung sedang menceritakan kesombongannya. Hati-hati saudaraku ya. Orang merasa rendah hati, tetapi padahal orang lain melihat dia sudah jatuh dalam kesombongan. Oke, next. Keberhasilan dalam hidup dapat menimbulkan kecongkakan dalam diri manusia. Pencapaian-pencapaian yang kita capai, keberhasilan, kesuksesan yang kita gapai, seringkali tanpa kita sadari saudaraku, membawa kita kepada kesombongan. Ini sebuah contoh ya, waktu Titanic diciptakan, pencipta kapal Titanic itu dengan bangga. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dan ketika kapal ini mulai berlayar saudaraku, tidak pernah kembali. Kenapa? Karena kapal itu tenggelam. Hati-hati saudaraku ya. Ada begitu banyak orang di tengah-tengah pencapaian yang mereka jatuh dalam kesombongan. Bahkan saudaraku, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan saya jumpai. Mereka di dalam pencapaiannya menjadi orang-orang yang sombong, tidak sadar bahwa semua pencapaian yang mereka dapat, yang mereka peroleh itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, kesadaran bahwa semua kesuksesan dan kemampuan yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan akan menghindarkan kita dari kepongahan karena keberhasilan yang kita miliki. Ini kuncinya satu-satunya saudaraku. Waktu kita sadar, waktu kita mau mengerti, waktu kita dengan kerendahan hati kita mau mengakui bahwa apa yang kita capai, apa yang kita miliki, apa yang kita punya hari ini, itu semua karena Tuhan. Waktu Daud menjadi seorang raja atas seluruh Israel, itu tidak mudah saudaraku. Puluhan tahun dia harus menanti dari pengurapannya sampai dia menjadi raja atas Yehuda, sampai akhirnya dia disahkan menjadi raja atas seluruh Israel dalam keberadaan yang begitu mewah, begitu disegani banyak orang. Lalu Daud mau membangun sebuah rumah buat Tuhan. Ini sebuah ide yang keluar dari box gitu ya, out of box. Pada saat itu tabut perjanjian Tuhan hanya ditaruh di sebuah kemah. Tetapi Daud menganggap bahwa aku saja dibangunkan istana. Kenapa Tuhan gak dibangunin istana? Lalu dia buat sebuah bait suci, dia punya rencana. Tetapi firman Tuhan bilang dia tidak dikasih, tetapi dia tidak berdiam saudaraku. Maka dia siapkan segala sesuatunya. Kayu untuk barang-barang kayu, besi untuk barang-barang besi, emas, perak, batu-batu, permata. Semua dia siapkan. Bahkan firman Tuhan berkata, karena cintanya kepada rumah Allahnya, maka dia mempersembahkan emas dan perak dari milik kepunyaannya sendiri. Tetapi di dalam semua pencapaian, kemegahan, kemewahan itu,
Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku dapat mempersembahkan, memberikan semuanya ini untuk rumah Tuhan Allahku. Bukankah semuanya ini datangnya dari Tuhan juga? Dia menyadari betul bahwa semua kekayaannya, semua kejayaannya, semua tahtanya itu berasal dari Tuhan. Kalau orang punya kesadaran akan ini, saudaraku, ya, dia akan tetap tinggal dalam kerendahan hati. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, next. Nah, ini satu ayat, saudaraku, yang menjadi renungan kemarin di hari Sabtu pagi ya, di dalam doa pagi. Makanya khotbah ini, saudaraku, adalah sebuah rema yang saya dapat sepanjang minggu ini. Saya mau share ini kepada jemaat ya. Coba kita baca sama-sama Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Dibaca sama, janji ya. Yang diam kualat ya. Enggak. Yuk, kita baca ya. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau engkau bijaksana janganlah engkau jadi sombong. Janganlah engkau belagu. Janganlah engkau bermegah karena kebijaksanaanmu itu. Kalau kau kuat, janganlah engkau bermegah karena kekuatanmu. Kalau kau kaya, jangan kau bermegah, jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Tetapi bolehlah kita bermegah kalau kita mengenal Dia, Tuhan, memahami Tuhan, kalau kita diperkenan oleh Tuhan. Kemarin saudaraku, waktu saya gali ini, saya sudah mengungkapkan di dalam poinnya, saudaraku, apa dasar alasannya? Kenapa Tuhan bilang kita nggak boleh bermegah dalam semua pencapaian, kesuksesan, keberhasilan yang kita miliki? Firman Tuhan bilang, saudaraku, ya, keselamatan yang menjadi titik krusial kehidupan manusia. Keselamatan itu pun masih pemberian Tuhan. Tiba-tiba ada seorang rampok datang, lalu merampok todong pistol di kepala. Pilih harta apa nyawa? Kira-kira kalau saudara mengalami itu, saudara bilang apa? Ambil semua, ambil. Betul? Kenapa orang bilang pilih nyawa? Karena pengen cari selamat dong. Harta masih bisa dicari. Tapi kalau nyawa putus, selesai kan? Keselamatan saja yang menjadi inti krusial dalam kehidupan manusia, itu pun masih pemberian Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan belagu loh. Bilang ke sebelah kanannya, jangan belagu loh. Bisa dimengerti saudaraku? Jangan bermegah karena apa yang kita capai dalam dunia ini. Kalau sementara ya, keselamatan kita saja itu masih pemberian Tuhan. Itu masih kasih karunia Tuhan. Oke, next. Ketika kita asik berfokus kepada menara Babel, kepada kesuksesan, kejayaan, pencapaian-pencapaian yang kita gapai dan membuat kita lupa pada posisi kita di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan buat kita, segeralah berbalik kepada Tuhan. Ingat Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini, kita akan baca bagian akhir bersama-sama. Dibaca. Emang ibadah kedua harus begitu. Kalau enggak diem baik gitu kan.
Dibaca ya. Janji ya. Oke, 2, 3. Keberhasilan atau pencapaian terbesar dalam hidup kita adalah hidup yang diperkenan oleh, saya mau bilang sekali lagi hari ini sebagai seorang Bapak Gembala, sebagai seorang Bapak Rohani. Pencapaian hidupmu yang terbesar bukan ketika engkau punya bisnis besar, bukan ketika engkau punya rumah besar, bukan hanya ketika engkau punya begitu banyak investasi besar. Tapi saya mau katakan pencapaian terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena hari ini saudaraku, Tuhan ingatkan buat kita. Tuhanlah yang membuat Nimrod, dalam pertolongan Tuhanlah yang membuat Nimrod menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi pertama kali. Tuhanlah yang membuat Nimrod berhasil membangun banyak kota. Tetapi di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah kesuksesannya, orang ini melupakan Tuhan. Dan dia merasa tidak perlu akan Tuhan. Bahkan dia menjadi sangat sombong dan dia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Saya mau katakan hari ini saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan mau kita produktif, Tuhan mau kita menjadi orang-orang perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan mau kita mengalami kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Tapi saya mau katakan dan ingatkan sebagai seorang Bapak Rohani, di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah keberhasilan, hati-hati. Ada perangkap-perangkap, ada jebakan-jebakan yang membuat kita seringkali lupa dengan Tuhan, yang menggiring kita kepada kebinasaan. Hari ini jangan pernah kita lupakan Tuhan. Jangan kita menganggap kita tidak perlu Tuhan. Ya, kesaksian, ada begitu banyak orang di tengah-tengah sakit. Ketika dokter sudah berkata, gak ada obat. Uang pun tidak berarti. Uang pun udah gak ada harga. Gak bisa nolong. Berapapun udah gak bisa. Karena itu ingat akan kasih dan pertolongannya. Yang kedua, jangan sombong. Firman Tuhan bilang, janganlah kita bermegah karena semua pencapaian-pencapaian kita. Tapi bermegahlah karena kita mengenal Dia. Kita diperkenan oleh Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang pemain musik. Kita nyatakan pujian ini, ku tak membawa apapun juga. Kita datang kosong, pulang kosong. Biarlah kita bawa hati hamba di hadapannya. Inilah yang ku punya.
karya buat Tuhan. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini kembali mengingatkan bahkan menegur kehidupan kami. Tuhan mau kami produktif, Tuhan mau kami menjadi orang-orang yang perkasa di atas muka bumi ini. Melakukan begitu banyak pencapaian-pencapaian, kesuksesan, keberhasilan dengan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, ada perangkap dalam kesuksesan yang seringkali membawa manusia bahkan sampai kepada kebinasaannya. Hari ini Tuhan ingatkan supaya kami jangan melupakan Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami tidak merasa bahwa kami sanggup tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau Tuhan senantiasa bergantung kepadamu seperti seorang anak kecil yang selalu mengandalkan kekuatan orang tuanya. Mari Bapa, tolong kami. Jauhkan kami dari rasa tidak perlu Tuhan. Sekalipun kami kuat, sekalipun kami sudah mampu, sekalipun kami bisa, kami mau selalu mengandalkan Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan. Bahkan yang kedua, perangkap yang seringkali dalam kesuksesan yang membuat kami meninggalkan Tuhan adalah kesombongan. Ketika hidup kami diarahkan kepada perkara-perkara dunia, hanya mengejar dunia, tanpa kami sadari kami sudah terikat dan terpikat oleh keinginan hawa nafsu. Kami menjadi orang-orang yang akhirnya sombong, congkak, pongah. Kami merasa bahwa diri kami hebat, diri kami kuat. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami, kalau kami bijaksana, janganlah kami bermegah karena kebijaksanaan kami. Kalau kami kuat, janganlah kami bermegah karena kekuatan kami. Kalau kami kaya, janganlah kami bermegah karena kekayaan kami. Tapi biarlah kami bermegah karena kami diperkenan oleh Tuhan. Karena kami ada di dalam Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Kau tolong kami, biar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan Amin. amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Pak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan ke kotak sebelah kiri dan kanan, dan juga QR code yang ada di tembok sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu, biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini saja Tuhan. Materaikan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang.
jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBK Terizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 19 Januari 2025. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katalizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah anak atau Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Ibadah dilakukan di gereja lantai 1. Mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Ibadah perdana WBI tahun 2025 akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari pukul 3:30 sore di gereja lantai 1. Kaum prianya Allah mari bergabung di ibadah kompak pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober pukul 7:30 malam di gereja dengan pembicara Pastor Denny Kobeni. Ibadah Komsel. Komsel Poros Indah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari pukul 7:30 malam di rumah Bapak Gembala. Komsel Poros Gaga dilaksanakan pada tanggal 24 Januari pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada tanggal 31 Januari pukul 7:30 malam di gereja. Zo akan melaksanakan pembangunan di awal tahun 2025. Mari kita bersama-sama mendukung rencana pembangunan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi tim sekretariat gereja atau langsung dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama GBI Katarizo. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Ibu Yulianti, Saudari Keisha El Karisa, Ibu Jenny Suryati, Saudara Alvaro, dan Ibu Ong Gyok Ing. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta jemaat Iya, Minggu 19 sekali lagi Januari selamat ulang tahun buat 2025. Ibu Yulianti, buat Saudari Keisha, juga buat Ibu Jenny, buat Saudara Alvaro dan Ibu Gyok Ing. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, saudara, ada beberapa hal saudaraku yang saya mau informasikan. Yang pertama berkaitan dengan pembangunan gereja kita. Mohon yang bisa tidak membawa kendaraan, ya tidak perlu bawa kendaraan. Jadi sedikit olahraga jalan kaki ya. Tetapi kalau memang harus bawa kendaraan, alternatifnya yang paling utama pakai motor ya, supaya bisa tidak terlalu padat. Yang kedua, kalaupun harus bawa mobil, kan parkiran di sini kan nggak banyak nih, karena kan nomor 6-nya dipakai juga ya untuk naruh barang-barang ya, dan ada beberapa hal. Jadi kalau itu sudah penuh, kami memohon supaya mobilnya di parkiran di GOR ya, di GOR Batu Ceper, di GOR Tampurus Gaga tuh yang di tengah-tengah ya, dekat rumahnya Pak Hendy, dekat rumahnya Kelly ya, supaya tidak mengganggu warga di sekitar sini ya. Sekali lagi ingat, supaya kita tetap menjaga keadaan kondusif ya, biar bagaimanapun pasti ada orang-orang tertentu yang tidak suka akan pembangunan ini, dan mereka selalu cari cara untuk bikin masalah,
Dan kalau kita parkir sembarangan, itu udah paling gampang untuk bikin jadi masalah. Ya, jadi mohon pengertiannya dan kesadarannya buat setiap jemaat supaya menjaga tetap keadaan kondusif, ya, khususnya buat parkir kendaraan, ya. Baik, kemudian yang kedua, saudaraku, sehubungan dengan ibadah ini, ya, juga kita menginformasikan bahwa kegiatan sementara diterapkan di lantai 2 ini, saudaraku, mungkin ada kendala-kendala seperti tadi sudah diingatkan bahwa mungkin naik, ya, dalam tangga kecil, jadi mohon berhati-hati. Jangan sampai nanti ada yang terpleset atau jatuh begitu, ya. Buat Bapak Ibu yang sudah lansia, pengen ibadahnya nggak berani naik-naik ke atas seperti ini, kita menyediakan di lantai bawah, tapi hanya di ibadah pertama. Ya, jadi ibadah pertama saja di lantai nomor 1, di nomor 4, di lantai 1, ya. Melalui Zoom TV, ya, dan kita bisa ibadah sama-sama tapi di bawah gitu, ya. Kemudian sekretariat juga saat ini sudah mendapatkan 2 pengerja full timer. Oleh karena itu saya akan memanggil buat saudara Barita dan Sheila untuk memperkenalkan diri. Silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Katanya ladies first katanya, ya. Ayo, Sheila dulu. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Zeila Mutiara Sitorus. Sekarang saya membantu pelayanan di bagian sekretariat. Sebelumnya tempat tinggal saya di Bekasi. Terima kasih saya boleh bergabung bersama melayani di GBI Katarizo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Barita. Fam saya si Manjuntak. Udah tahu lah ya kalau si Manjuntak apa? Orang-orang Korea Utara, ya. Orang Batak, ya. Saya mengucap syukur bisa dapat turut bergabung di GBI Katarizo. Dan juga saya juga sama-sama dengan Pak Gembala dalam wadah pelayanan CIM. Jadi sudah cukup kenal dengan Pak Gembala. Itu saja perkenalannya. Iya, nanti Pak Barita dan Sheila, bukan Bapak ya, ini saudara masih. Ini dua-duanya masih lajang gitu ya. Jadi mereka yang akan bantu saya baik di sekretariat maupun di bidang umum gereja kita. Dan ini mereka-mereka ini orang-orang ahli di pelayanan ya. Ini Barita ini dulu di gereja besar di bagian ibadah anak ya. Jadi nanti boleh juga dilibatkan untuk tahu pelayanan ya. Sheila juga ini STH, ini MTH ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan. Satu lagi saudaraku, diumumkan bahwa sehubungan dengan pembangunan gereja ini, maka kepengurusan periode tahun 2024 dilanjutkan. Jadi saya tidak dimisioner, tetapi dilanjutkan di periode tahun 2025 ini. Kecuali ada di beberapa komisi katanya mau ada pergantian. Itu diatur saja sama ketua departemennya. Tetapi secara umum kepengurusan tahun 2025 ini tetap berjalan mengikuti kepengurusan tahun 2024. Bisa dimengerti? Dan yang terakhir saudaraku, tadi ada kesalahan di warta tentang ibadah kompak ya. Itu ibadah kompak bulan Oktober tahun 2024 udah lewat gitu ya. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kami pagi ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami bersyukur Engkau yang sudah memimpin dan memberkati ibadah kami. Bahkan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu sudah dicurahkan buat setiap kami. Berbeda di saat kami datang, kami pulang, kami bawa kemenangan dari Tuhan. Kami bawa kesembuhan ilahi, pemulihan dan damai sejahtera. Sebab di tempat ini kami boleh mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, satu didikan nasihat yang Tuhan ingatkan kembali buat hidup kami. Dan Tuhan berkati orang-orang yang beribadah kepada Tuhan seperti janji firman-Mu. Maka diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit menjadi bagian hidup kami. Karena itu berkati buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan, tidak terkecuali. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah berkat-berkat-Mu buat hidup kami. Memberkati buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan di GBI Katariso yang sudah berjerih lelah di tengah-tengah proses pembangunan gereja ini. Tuhan, kami percaya Tuhan limpahkan berkat. Berdoa Tuhan buat pembangunan gereja-Mu. Kami bersyukur kami boleh memulai pembangunan ini di awal bulan Januari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan kami percaya Engkau yang memulai pembangunan gereja ini, Engkau juga akan menyelesaikan pembangunan ini sampai benar-benar selesai. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah sumber segala sumber, memberkati segala sesuatu yang kami perlukan, khususnya dana pembangunan yang sangat besar ini Tuhan. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau yang mengadakan dan menyediakannya buat kami. Kami berdoa Tuhan, mari berkati umat-Mu, limpahkan berkat dalam hidup kami, supaya kami belajar mencintai rumah-Mu Tuhan seperti Daud, yang mempersembahkan emas dan perak dari kepunyaannya sendiri. Limpahkan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, supaya kami belajar untuk menabur dan memberi di rumah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati lingkungan kami kiri kanan depan belakang, supaya tetap kondusif, tetap terkendali dan aman, bahkan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati buat bangsa negara kami Indonesia. Dalam tangan kasih-Mu kami berdoa, Tuhan urapi dan berkati dengan hati yang takut akan Tuhan. Pemerintahan kami boleh menjadi pemerintahan yang bijaksana, pemerintahan yang membawa sejahtera bagi seluruh rakyat. Bahkan kami berdoa Tuhan, bersatu hati memberkati tanah air kami, bumi Indonesia diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jahat, dijauhkan dari segala bencana-bencana. Kasih kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu tercurah buat Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati memohon berkat, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan pengampunan Tuhan buat bangsa kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat setiap kehidupan kami dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan buat jadi berhasil dan beruntung. Diberkatilah usaha kami, dagangan kami, toko kami, pabrik kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah segala apa yang kami lakukan untuk menghasilkan, yang kami kerjakan dalam kebenaran. Tuhan limpahkan berkat dengan keberhasilan, dengan keberuntungan. Limpahkan anugerah-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau melimpahkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu yang tambah usia. Buat Ibu Yulianti, buat Saudari Keisha, buat Ibu Jenny, buat Saudara Alvaro, buat Ibu Gyoking yang Tuhan tambahkan usia. Limpahkan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Biar apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan, kehidupan mereka, Allah berkati. Bahkan kesehatan,
keadaan yang baik, pemeliharaan Tuhan menyertai hidup mereka senantiasa baik adanya. Bahkan kami berdoa mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan. Hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami akan pulang, kami akan bawa berkat yang daripadamu Tuhan dengan penuh sukacita. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi diingatkan untuk turun tangga